Ya, selamat pagi anak-anak kelas 5. Ya, sekarang kita masuk ke pelajaran empat kebenaran mulia. Ya, empat kebenaran mulia. Apa sih empat kebenaran mulia? Adalah dasar dari ajaran Buddha. Empat kebenaran mulia dikhotbahkan pertama kali kepada 5 pertapa ya di Taman Rusa Isipatana. Apa kebenaran mulia? 1. Kebenaran mulia tentang duka. 2. Kebenaran mulia tentang sebab duka. 3. Kebenaran mulia tentang akhir duka. 4. Kebenaran mulia tentang jalan untuk menuju duka. Duka artinya ketidakpuasan ya, yang menyebabkan penderitaan. Setiap makhluk sebelum menjadi Buddha akan mengalami penderitaan-penderitaan seperti penderitaan tuh ada 2 jenis, penderitaan batin dan penderitaan jasmani. Ya, apa sih penderitaan jasmani? Misalnya sakit gigi, sakit perut, terjatuh, kakinya terluka, lalu tangannya terkilir. Ya, itu contoh penderitaan jasmani. Lalu apa penderitaan batin? Penderitaan batin adalah misalnya kita berpisah dengan orang yang kita sayangi. Lalu apa? Kita berkumpul dengan orang yang kita tidak suka. Dan apa? Kita kecewa jika keinginan kita tidak tersampaikan atau tidak mendapatkan. Akhirnya kita menjadi sedih. Nah, itu penderitaan batin ya. Menurut Buddha, semua penderitaan itu muncul dengan sendirinya. Penderitaan muncul itu akibat kita terlalu banyak keinginan ya. Contohnya apa? Misalkan kalian ingin mainan, lalu orang tua kalian tidak membelikannya. Kecewa nggak? Sedih nggak? Pasti sedih ya. Ya, lalu untuk mengakhiri penderitaan atau ketidakpuasan ya, kita harus menghilangkan nafsu keinginan kita. Ya, jika kita sudah hilangkan nafsu keinginan kita, pikiran kita akan menjadi damai, kita akan bahagia. Oleh karena itu kita harus hidup secara sederhana agar kehidupan kita menjadi bahagia, pikiran kita menjadi damai ya. Siswa Buddha harus memahami 4 kebenaran mulia. Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia agar hidup kita bahagia, tidak lagi sedih. Ya. Di sini kalian baca tentang kisah ya. Kisah tentang 2 ekor monyet, 1 monyet yang tua dan 1 monyet muda. Di suatu hari ya, monyet muda ini melihat ada beberapa butir kacang di dalam toples. Nah, karena keinginannya tidak bisa direda, akhirnya monyet muda ini memasukkan lengannya ke dalam toples. Ya, ketika tangannya sudah menggenggam kacang, tidak bisa dikeluarkan. Nah, kalian coba praktekkan. Lubang toples yang kecil, lalu kalian masukkan tangannya sambil dikepal, tidak bisa keluar. Nah, monyet tua itu menasihati, lepaskan kepalamu agar engkau terbebas dengan mudah, karena sebentar lagi pemburu akan datang, karena kacang itu sengaja ditaruh pemburu untuk menangkap monyet-monyet itu. Ya, tapi monyet muda itu tidak mengindahkannya, dia tetap saja mengepal kacang itu. Ya, karena tidak menuruti nasihat monyet tua, ya akhirnya monyet muda itu tertangkap oleh pemburu. Ya, di sini ada nasihatnya bahwa keinginan kita jika kita tidak lepaskan akan mencekram, ya akan mendatangkan penderitaan ya. Sepatutnya kita lepaskan apa? Keserakahan, kemarahan dan kebencian serta kebodohan, seperti itu ya. Ada 3 akar kejahatan, yaitu loba, dosa, moha. Loba artinya keserakahan, dosa artinya kebencian, moha artinya kebodohan ya. Kalian jawab juga soal di halaman 17
evaluasi ini dikerjakan. Nah, kalau kita menyimak tentang 4 kebenaran mulia bisa diambil dari kehidupan sehari-hari. Misalnya kebenaran mulia tentang duka. Contohnya kalian sakit gigi, menderita tidak menderita. Lalu yang kedua, kebenaran mulia tentang sebab duka. Kenapa kalian sakit gigi? Karena gigi kalian berlubang. Nah, kenapa berlubang? Lalu ada ketiga, kebenaran mulia tentang akhir duka. Ya tentu saja kalian harus diobati, pergi ke dokter ya jalannya ya. Lalu yang terakhir, kebenaran mulia tentang jalan untuk mengakhiri duka. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa sakit gigi itu sangat menderita. Jadi jalan keluarnya kalian harus setiap malam sebelum tidur harus menggosok gigi. Nah, itu contoh sederhana agar kalian paham 4 kebenaran mulia ya. Untuk kelas 5 Ibu akhiri pelajarannya. Terima kasih. Namo Buddhaya.